Raden Aryo Wiryo, dan asal mula desa Guci di Tegal. Pada tahun 1767, ada seorang bangsawan dari Keraton Demak Bintoro, bernama Raden Aryo Wiryo yang merasa jenuh dengan keadaan dan kehidupan keraton. Pasalnya seringkali terjadi konflik perang saudara dan persaingan perebutan tahta di antara sesama saudara dalam lingkup keraton. Keadaan itu membuat Raden Aryo Wiryo merasa jenuh dan berniat meninggalkan keraton. Akhirnya, dia berangkat meninggalkan keraton dengan mengajak istrinya yang kemudian dikenal dengan Nyai Tumbu. Selang beberapa tahun kemudian dia sempat mengabdi di Keraton Mataram pada zaman kejayaan Sultan Agung Hanyorokusumo, kemudian dia sempat pula ditugaskan oleh Sultan Agung untuk berangkat ke Cirebon pada masa itu. Kemudian, dia kembali mengembara hingga sampai di lereng Gunung Slamet sebelah utara, dan dia menetap di daerah tersebut. Beliau ini orang pertama yang membuka lahan perkampungan di tempat Guci ini, atau bahasa Jawanya disebut Sing Babat Alas Guci, sampai banyak orang berdatangan ke daerah ini untuk berguru kepada Raden Aryo Wiryo, dan akhirnya menetap di daerah tersebut. Oleh karenanya, Raden Aryo Wiryo memberi nama tempat ini Kampung Keputihan, yaitu daerah yang masih asli tak terjamah peradaban agama selain Islam. Suatu saat, datanglah pengembara dari pesantren Gunung Jati yang merupakan pesantren Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati bernama Kiai Elang Sutajaya, bermaksud menyebarkan agama Islam. Kemudian Raden Aryo Wiryo dan pengikutnya berkenan mendalami ajaran agama Islam untuk lebih memantapkan keimanan para pengikutnya. Pada saat itu, Kampung Keputihan sedang dilanda wabah pagebluk, seperti banyak tanah longsor dan penyakit gatal-gatal, atau disebut gudigen menurut bahasa setempat, sehingga Kiai Elang Sutajaya mengajak Raden Aryo Wiryo dan warganya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa tersebut melalui ritual yang sekarang dikenal sebagai ruwat bumi dengan menyembelih kambing kendit dan menyajikan hasil bumi seperti pala pendem dan sayur mayur yang akan disedekahkan kepada fakir miskin. Acara ritual tersebut terjadi pada bulan Asyura atau bulan Muharram dan turun-temurun sampai sekarang. Pada saat berdoa dengan tasyakuran tahlilan dan manakib kala itu, Kanjeng Sunan Gunung Jati berkenan hadir secara ghaib dan memberikan sebuah guci sakti. Di mana guci sakti tersebut sudah diisi dengan doa Kanjeng Sunan agar penduduk Kampung Keputihan yang terjangkit wabah gatal segera meminum air guci tersebut dan pojok-pojok Kampung Keputihan agar dipercikan air guci tersebut untuk menghilangkan kerusakan akibat bencana alam. Sehingga pada saat Raden Aryo Wiryo berkeliling bersama Kiai Elang Sutajaya, dia menemukan sumber mata air panas di bawah sebuah goa yang sekarang terkenal dengan nama Pancuran 13. Adapun guci sakti tersebut ditempatkan di sebuah dukuh tempat Raden Aryo Wiryo, biasa Semedi. Daerah tersebut sekarang dikenal dengan nama Telaga, yang berada di dukuh Enggang Desa Guci. Sehingga, karena kekeramatan guci tersebut, maka Kampung Keputihan dapat pulih kembali, bebas dari pagebluk. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka Kampung Keputihan diubah namanya menjadi Desa Guci. Adapun, guci sakti tersebut sekarang ada di Museum Nasional, karena pada zaman Adipati Cokroningrat dari Brebes, memindahkannya dari Desa Guci ke pendopo Kadipaten Brebes, yang kala itu Desa Guci adalah bagian dari Kabupaten Brebes. Untuk lebih membaur dengan warga, Raden Aryo Wiryo menggunakan nama samaran yaitu Kiai Ageng Klitik, atau untuk lebih akrab dengan sebutan Kiai Klitik. Selain itu, penyamaran tersebut juga mengandung maksud lain. Sebab keturunan darah biru atau bangsawan dari keraton banyak yang diburu penjajah Belanda. Sampai sekarang tidak diketahui maksud dan asal-muasal makna yang sesungguhnya. Dia juga menemukan tuk atau mata air panas lain yang sekarang terkenal dengan pemandian kasepuhan dan pemandian pengasihan yang berkhasiat dan sarana mengabulkan hajat tertentu bagi yang meyakininya. Konon kabarnya pemandian tersebut adalah tempat untuk penjamasan atau memandikan keris Kiai Klitik agar pamornya menjadi sepuh, sehingga tempat itu dinamakan kasepuhan dan tempat untuk memandikan pusaka-pusaka lain yang berpamor welas asih. Sehingga tempat tersebut dinamakan pengasihan. Tempat tersebut sekarang dipergunakan untuk pemandian umum yang didatangi pengunjung dari berbagai tempat. Setelah Desa Guci semakin ramai,
Maka datanglah seorang pengembara bernama Mbah Segeong dan bertapa di dalam goa, yang sekarang terkenal dengan Goa Segeong, terletak di sebelah selatan pos, satu retribusi sekitar 350 meter jaraknya. Pada saat Kiai Elang Sutajaya mensyiarkan agama Islam, dia sering melakukan semedi di atas sebuah bukit. Di sekitar tempat itu, banyak terdapat hewan badak atau warak dalam bahasa Jawa. Maka Kiai Elang Sutajaya menyebutnya dengan kandang warak, yang sekarang nama tersebut digunakan sebagai nama sebuah dukuh di sebelah timur desa Guci, yaitu Dukuh Pekandangan. Profil wisata Guci Tegal, dari fasilitas hingga daya tariknya wisata Guci, merupakan taman wisata air panas yang ada di daerah Tegal. Kawasan ini berada di hamparan bukit berada mengelilingi Taman Wisata Guci dan mengelilingi Gunung Slamet yang menjulang tinggi di hadapan mata sehingga membuat suasana semakin nyaman. Untuk itu, menarik untuk membahas lebih dalam mengenai profil wisata Guci. Taman wisata air panas yang asri dan sejuk serta air terjun di sana mengubah pemandangan jadi semakin indah. Selain itu, profil wisata Guci memiliki tanah lapang yang bisa digunakan untuk berkemah. Pemandian air panas dan air terjun Guci memiliki tawaran lain seperti menunggang kuda, mengelilingi taman wisata Guci, dan pernak-pernik khas yang dibuat oleh tangan kreatif warga di sekitar taman wisata. Untuk mengenal objek wisata Guci, berikut informasi mengenai destinasi wisata Tegal ini. Lokasi wisata Guci Tegal. Wisata Guci Tegal terletak di kaki Gunung Slamet. Alamatnya berada di Desa Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Jarak wisata Guci Tegal dari alun-alun kabupaten ada sekitar 43 km dengan jarak tempuh 1 jam 39 menit. Harga tiket masuk wisata Guci Tegal. Untuk harga tiket masuk tempat wisata Guci Tegal dibedakan berdasarkan tujuannya. Berikut informasinya. Tiket masuk ke Hot Guci Waterboom atau pemandian air panas Rp40.000 per orang. Tiket masuk naik jembatan kaca Rp10.000 per orang. Tiket masuk ke Pancuran 13 Rp4.000 per orang. Tiket masuk ke Baron Hill Rp15.000 per orang. Namun harga tiket-tiket tersebut bisa saja berubah sesuai kebijakan pengelola. Fasilitas wisata Guci Tegal. Fasilitas wisata di Tegal ini bisa menunjang kenyamanan para pengunjung. Berikut di antaranya: kantin, warung makanan dan minuman, penjual baju dan souvenir, area parkir, toilet, mushola, spot selfie, penjual kelinci, area camping dan outbound, wahana permainan, penyewaan kuda, daya tarik wisata Guci Tegal. Ada beberapa daya tarik wisata Guci Tegal. Berikut di antaranya. Daya tarik yang cukup terkenal dari wisata Guci Tegal tidak hanya area taman, tetapi juga pemandangannya yang indah. Tidak hanya satu tempat pemandian air panas yang ada di objek wisata Guci, tetapi ada juga 3 lokasi pemandian yang jadi rekomendasi untuk dikunjungi saat ada di sekitar wisata Guci. Berikut di antaranya. Pancuran 13. Pancuran 7 Guciku Hot Water Boom. Sebagai informasi, Guciku Hot Water Boom jadi primadona sebagai tempat wisata untuk keluarga. Tidak hanya air panas alami, pengunjung bisa menikmati sejumlah wahana wisata pendukung. Jembatan Kaca Baron Hill. Profil wisata Guci berikutnya memiliki jembatan kaca Baron Hill. Spot ini menyajikan nuansa romantik dan instagramable. Spot jembatan kaca sedang tren saat ini. Untuk bisa naik ke atas jembatan kaca, para pengunjung akan dibatasi demi kenyamanan dan keamanan. Air terjun. Ada 2 air terjun yang cukup terkenal di wisata Guci Tegal, di antaranya sebagai berikut: air terjun Jedor atau Coban Jedor. Air terjun Hangan Kembar. Itulah profil wisata Guci Tegal yang perlu diketahui oleh wisatawan yang akan berlibur ke sana. Dengan banyaknya ragam fasilitas yang disediakan dan memiliki daya tarik tersendiri, destinasi wisata ini patut dipertimbangkan.